Halo semuanya, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami menceritakan kisah menarik dari forum Reddit. Pada episode kali ini, kami akan menceritakan beberapa kisah menarik dengan tema Entitled People. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Seorang maling mendapat lebih dari 3 tahun penjara karena terlalu banyak bacot. Jadi ini bukan ceritaku, tapi ayahku. Juga aku dari Latvia. Jadi, ayah akan mencari ayahku, dan si idiot ini akan menjadi orang goblok di cerita ini. Perhatikan bahwa ayahku tidak mengenal si idiot ini secara pribadi. Jadi, ayahku bekerja sebagai kepala polisi. Si idiot ini merampok toko dan tertangkap. Hakim menghukum si idiot ini selama 1 tahun penjara. Dan pekerjaan tim ayahku dan dia adalah membawanya dari gedung pengadilan ke penjara. Tapi sudah larut dan mereka sudah ingin pulang. Lagi pula mereka sudah mengembalikan senjata mereka ke kantor polisi. Jadi mereka pergi menjemput si idiot, dan mereka mengantar si idiot ke penjara. Dan ketika si idiot keluar dari mobil, si idiot berupaya melarikan diri dengan tangan diborgol, dengan salju sedalam lutut, sehingga si idiot berlari sejauh 10 meter sebelum si idiot ditangkap kembali. Ayahku membawa si idiot kembali, tapi ayahku tahu untuk mengejar, dia perlu menulis laporan kalau si idiot mencoba melakukan upaya melarikan diri. Tapi waktu sudah larut malam. Ayahku ingin pulang dan melupakan kejadian percobaan kabur itu tadi, karena ayahku ingin segera pulang. Ini adalah bagian terbaik. Si idiot ini memulai ke bos ayahku terkait ketika aku mencoba melarikan diri, mereka mulai menembaki aku dan bla bla bla. Dan tentu saja bos ayahku bingung, karena ayahku tidak pernah memberikan laporan tentang upaya melarikan diri itu. Persidangan lain dimulai, karena tentang upaya melarikan diri dengan hakim yang sama saat itu. Dan si idiot mulai memberi kesaksian pada hakim tentang bagaimana mereka mulai menembakinya, dan dia semua mati. Tapi ingat, bagaimana aku mengatakan kalau ayahku sudah meletakkan semua senjatanya di kantor polisi sebelum dia mengantarkan idiot dari kantor pengadilan ke penjara? Setiap kali kalian mengembalikan senjata, kalian perlu menandatangani laporan, dan pada jam berapa kalian mengembalikan senjata. Satu-satunya hal yang harus ayahku dan timnya tunjuk adalah satu lembar kertas yang memiliki bukti bahwa mereka bahkan tidak memiliki senjata pada saat itu. Dan hakim yang mencoba baik pada pria itu pertama kali ketika hakim memberinya 1 tahun penjara karena merampok toko, kemudian memberi si idiot itu maksimal 3,5 tahun penjara. Cerita kedua, kamu diterima kerja, jadi kamu seharusnya memberi bosmu rekomendasi tentangku, dan pastikan aku juga diterima di sana. Ini terjadi pada tahun 2016. Kakak perempuanku dan aku sama-sama menganggur, sehingga kami berdua pergi ke kantor pusat dinas sosial untuk membantu kaum muda atau tunawisma mencari pekerjaan di sana. Aku baru saja berusia 19 tahun, dan belum pernah memiliki pekerjaan sebelumnya. Dia berusia 22 tahun, dan melakukan beberapa pekerjaan, tetapi tidak pernah bisa mempertahankan pekerjaannya yang stabil, karena selalu terlambat, memanggil terlalu banyak, sering bolos, dan lain-lain. Kami mendaftar di kantor itu, dan aku mendapatkan telepon kembali beberapa hari kemudian untuk orientasi. Dan kakakku tidak pernah mendapatkan telepon kembali. Tidak yakin apakah itu karena pekerjaan sebelumnya, usianya, atau nggak tahu. Setelah orientasi, mereka memberi aku pelatihan berbayar selama 1 minggu. Setelah itu selesai, saatnya untuk menelpon salah satu perusahaan yang terdaftar di tempat yang tersedia. Aku memulai hari pertamaku, kemudian menyelesaikan minggu pertama dan minggu terakhir pelatihan. Harus menyelesaikan total 100 per jam dan dibayar melalui pemerintah kota, yaitu $10 per jam pada saat itu. Nah, ternyata tempat aku bekerja sangat mencintai aku. Para staf, manajer, bahkan corporate yang bekerja di back office. Mereka menawari aku posisi di tengah minggu kedua aku bekerja di pemerintahan kota. Aku dengan senang hati menerima itu. Aku sekitar 1 bulan bekerja di tempat ini dengan gaji mereka. Masih baru. Kakakku masih belum menemukan pekerjaan. Jadi dia mengirimi aku pesan saat aku sedang bekerja untuk memberi rekomendasi untuk aku. Beritahu bosmu untuk mempekerjakan aku. Aku akan segera ke sana untuk mengisi registrasinya. Aku katakan padanya bahwa aku tidak akan memberinya rekam jejak dengan pekerjaan yang dia miliki. Saat itulah dia berkata, "Kamu dipekerjakan setelah kita berdua mendaftar untuk hal yang sama. Kamu seharusnya membantuku." Sekarang pada saat itu, orang tuaku memberi kami ultimatum untuk mencari pekerjaan. Jika tidak, kami akan diusir. Aku sudah bekerja.
Tidak dengan kakakku, tetapi dia tidak pernah diusir. Aku berhenti sekolah karena aku pikir aku akan diusir. Jadi aku tidak akan mengambil resiko untuk mempertaruhkan karirku di tempat ini dengan rekomendasi untuk seseorang yang akan sering bolos kerja. Setelah serangkaian pesan itu, aku menjadi sangat kesal dengan ketololan dan kebelaguan kakakku. Dia benar-benar berpikir itu adalah tanggung jawabku untuk mempekerjakan dirinya. Terlalu ngayal. Itu masih membuatku gila memikirkannya. Oke, time skip ke Natal di tahun yang sama. Kakakku yang sama lagi mengirimi pesan demi pesan yang mengatakan, "Kamu harus memberi kami hadiah Natal tahun ini. Kamu yang harus membayar semua. Itulah yang kamu lakukan ketika kamu punya pekerjaan pertamamu." Aku tidak menjawab, dan pada Natal itu aku memberinya kartu Visa sebesar $50 dan sebotol lotion. Cerita ketiga, Tetangga yang iri karena halaman yang bagus. Karakter dalam cerita ini, Di sebagai ayahku, IN sebagai tetangga belagu, NN sebagai tetangga yang baik. Ke cerita, kembali di akhir 80-an, orang tuaku sedang membangun rumah, tetapi memiliki masalah dengan kontraktor atau supplier. Tidak tahu apa yang terjadi, bangkrut aku pikir. Bagaimanapun, ada satu batu bata di tiang depan yang tidak pas. IN, bata itu menyebalkan. Di, dan IN, oke, perbaiki bata itu. Ini merusak pemandangan. Di, tersesat. Itu adalah awal dari masalah. Ayah menyukai halaman dan kebunnya. Dia rutin meracuni gulma atau parasit tanaman, merawat tanah, lalu menanam benih untuk halaman rumput yang sempurna. Jenis yang mereka gunakan untuk bowling green, bukan yang sintetis. IN punya gangguan mental ketika rerumputan berwarna coklat saat ilalang mati. Lalu punya juga gangguan mental lain saat bagus dan hijau sempurna saat benih tumbuh. IN terlalu hijau. Kerapiannya terlalu sempurna. Jauh lebih rapi daripada tetangga lainnya. Yang tentu saja tidak ada yang mengeluh. Sebenarnya malah kebalikannya. Yada, yada, yada. Beberapa saat kemudian, rumah IN terjual dan dia pindah. Ayah memperhatikan semanggi telah mulai tumbuh di halamannya yang indah. NN. Malam itu, tepat sebelum IN pergi, dia datang dan melemparkan biji semanggi dan menginjak-injak semua bunga Anda. Ayahku sangat emosi saat itu mendengarnya. Dia kemudian mengikhlaskannya, dan kami pindah beberapa tahun kemudian juga. cerita keempat, Orang kulit putih Amerika memarahi diriku karena berbicara bahasa asing. Perlu kalian perhatikan bahwa aku memiliki kebiasaan sering berbicara sendiri. Jadi ini terjadi pada aku beberapa waktu yang lalu. Dan ketika aku memikirkannya kembali, aku masih marah dan tertawa terkait hal itu. Aku suka berjalan, dan pada hari itu, aku berada di luar supermarket, bersiap-siap untuk pergi dengan belanjaan dan berjalan pulang. Ketika wanita ini, yang akan kita panggil si bangsat, secara acak mendatangiku dan bertanya apa bahasa yang aku gunakan. Aku berbicara bahasa Perancis BTW, karena aku orang Perancis. Hanya untuk membuat emosi si bangsat, aku mengatakan kepadanya bahwa aku berbicara bahasa Korsika, yang dapat diucapkan oleh kakek nenek dari pihak ibuku dengan lancar, tetapi aku tidak bisa. Si bangsat kemudian melanjutkan untuk memberitahu diriku untuk berbicara bahasa Inggris atau pulang sana ke Meksiko. Seperti, WTF? Betapa bodohnya dia berpikir bahwa Korsika berasal dari Meksiko dari semua tempat. Aku kemudian memberitahu dia sambil melihat sekeliling. Aku melihat sekeliling, tetapi sepertinya aku tidak dapat menemukan di mana aku meminta pendapatmu, dan menoleh padanya dengan setengah senyum jahat yang sombong. Perlu diingat bahwa ini semua diucapkan dengan aksen Italia yang mengerikan, yang mungkin sangat buruk bagiku. Korsika adalah dialek Italia. Si bangsat kemudian melanjutkan teriakan yang sangat keras, menyuruhku untuk keluar dari toko, dan biarkan kami orang kulit putih yang kesini. Jadi, jika kalian tetap diteriakinya, itu berarti si bangsat itu rasis, dan tidak tahu apa itu Prancis, mengingat Korsika terpisah dari Prancis. Aku berjalan pergi setelah itu, bahkan tidak menoleh ke belakang kecuali memberikan jari tengahku padanya. BTW, kulitku coklat. Tapi tidak terlalu coklat sehingga kalian akan secara otomatis menganggap aku Hispanik. Faktanya, setengah dari keluargaku berkulit putih, dengan semua kerabat ayahku, dan tidak satu pun dari pihak ibu berkulit putih.
Aku juga tidak menganggap diriku Hispanik. Keluarga ibuku adalah orang Italia, jadi mereka sangat coklat kulitnya. Begitulah kisah-kisahnya. Apabila terkesan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan subscribe untuk membantu channel ini. Dah.